Bab 581, Mengubah Batu Menjadi Emas. Nama, Sistem Pemakan Super Penulis, Plus mematikan mengatur ulang. Keempat orang itu terdiam sejenak, mereka langsung menembak. Kali ini mereka tidak mencapai kata sepakat, jadi mereka melancarkan huru-hara besar. Pada saat ini, sarkofagus di luar lapangan, tiba-tiba mendekati Yesuan, berbisik, Yesuan, orang itu telah mengawasimu. Oke, setelah mendengar ini, Yesuan berhenti dan menatap tatapan Si Yan dan menemukan seorang pemuda berpakaian putih. Sulit untuk menjadi, apakah ini Sun Xingyu? Mata Yesuan menyipit dan mata yang lain tertuju. Mata orang lain itu semuanya membunuh. Yesuan melihatnya dengan tidak dapat dijelaskan. Dia adalah orang pertama yang melihat Sun Xingyu ini. Mengapa pihak lain begitu memusuhi dirinya sendiri? Setelah dia memikirkannya, dia memahaminya. Sun Xingyu adalah logam, dan dia adalah properti tanah. Keduanya telah menyadari kebenaran, jadi di mata Sun Xingyu, krisis Yesuan jauh melebihi yang lain. Jelas, Sun Xingyu ini juga membutuhkan prajurit virtual, jadi dia harus membunuh 3 teratas. Dia tidak takut pada orang lain, hanya Yesuan yang bisa mengancamnya. Berapa nomornya? Tanya Yesuan. Lihat apa yang kulihat, itu yang ke-11, dan hampir mengenaimu dengan itu. Si Jie berkata sedikit aneh. Sun Xingyu ada di urutan ke-11, Yesuan ada di urutan ke-12, hanya sedikit lebih buruk, keduanya akan memiliki pemenang di babak pertama. Sangat dekat, namun, Yesuan tidak merasa itu tidak masalah. Bagaimanapun, dia juga membutuhkan prajurit virtual. Jika pihak lain berani menghentikan jalan, dia akan langsung terbang. Pada saat ini, kejatuhan nomor 1 telah menjadi pemenang, dan pemenangnya adalah orang yang atributnya telah diubah menjadi 65%. Kemudian, itu adalah pertempuran kedua. Pertempuran kedua ini tidak ada yang perlu dilihat, tetapi juga transformasi properti untuk mencapai 65% dari 4 yang hancur. Dalam pertempuran ketiga, Murong Sue dari domain Luosha bermain. Oh, ternyata itu adalah wanita cantik, itu langka. Tidak buruk, sangat cantik, miring dan miring. Jika baik-baik saja bersama, itu pasti keren. Hei, berbisik, kudengar konversi atributnya telah mencapai 70%, baru berusia 22 tahun. Apa? 70%? Dikatakan bahwa di antara 60 dari kita, termasuk Sun Xingyu, transformasi 5 atribut telah mencapai 70%. Ketika saya mendengar berita itu, orang-orang yang ingin memainkan ide Murong Sue segera tutup mulut. Di dunia ini di mana yang kuat dihormati, masih banyak master wanita. Jika mereka didengar, maka mereka akan memiliki seri, dan tidak akan ada buah yang baik untuk dimakan di masa depan. Kali ini, masih belum ada ketegangan, dan keempat lainnya juga tahu level Murong Sue, jadi mereka sudah mengakui kekalahan dan masih bisa memberinya kesan baik. Dalam pertarungan hadiah ini, keberuntungan mengambil banyak bahan. Ketika ada banyak orang yang memiliki pengetahuan diri di lapangan, mereka tidak terlalu ganas. Yang di Siji, dia menang. Adapun Lin Feng, yang konversi propertinya hanya 50%, dia akan mengakui kekalahan ketika dia berada di lapangan. Dia tahu bahwa kekuatannya adalah yang terendah, dan tidak perlu dengan enggan. Segera, itu adalah yang ke-11. Sun Xingyu akan bermain. Mata semua orang cerah, kemudian mereka memperhatikan bahwa dengan Sun Xingyu, ada juga seorang master yang telah mengubah atribut menjadi 70%. Pada titik ini, kelima orang telah memasuki ring. Saya menyerah, saya menyerah, saya menyerah. Setelah 3 suara menyebar, kecuali Sun Xingyu dan pemuda acuh tak acuh lainnya, ketiganya mengakui kekalahan. Kekacauan 5 orang, tiba-tiba menjadi head up. Kamu tidak mengakui kekalahan. Sun Xingyu menatap pemuda acuh tak acuh di depannya. Sejauh yang aku tahu, ambisimu adalah membuat batu. Jika ini tidak mengenai orang, itu tidak akan efektif. Pemuda acuh tak acuh itu samar-samar. Ya, tetapi apakah kamu pikir kamu bisa melawanku? Sun Xingyu melirik sekilas. Sifat logam dari batu menjadi emas benar-benar tidak efektif dalam pertempuran yang menyebalkan itu. Namun, kekuatan Sun Xingyu sendiri juga sangat kuat, dan transformasi atributnya telah mencapai 73 poin. Sedangkan pemuda acuh tak acuh, tetapi hanya 70 poin. Meskipun itu adalah celah kecil, Sun Xingyu adalah logam, dan kekuatan serangannya lebih kuat daripada pemuda acuh tak acuh itu. Oleh karena itu,
Jika pemuda acuh tak acuh itu ingin menang, mereka hanya dapat melihat rumor seni bela diri dan pengalaman bertarung. Jangan bicara omong kosong, mari kita mulai. Huang Tianyu, yang mengenakan baju besi emas, berteriak. Sun Xingyu menunjukkan sedikit ketidakpuasan, dan bahkan jika itu dingin, dia berkata, jika itu masalahnya, maka aku akan mengirimmu keluar. Pada saat itu, dialah yang menembak. Pada saat yang sama, hal yang sama berlaku untuk pemuda yang acuh tak acuh. Properti logam dan api adalah atribut serangan yang kuat, tetapi jika benar-benar lebih baik dari itu, logam masih sedikit lebih baik. Di awal pertempuran, Sun Xingyu menekan pihak lain dan memukul pihak lain untuk mundur. Orang-orang di sekitar mereka juga terbelalak, mereka ingin melihat, seperti apa efek batu itu menjadi emas. Hei, 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 keduanya mulai bertarung dan pertempuran itu sengit. Di luar lokasi, Ye Xuan, jika kamu membiarkan Sun Xingyu ini menghadapinya, seberapa percaya diri kamu? Xi Yan tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya. Setelah mendengar pertanyaan ini, Ye Xuan terdiam. Meskipun kekuatan Sun Xingyu kuat, bahkan baju besi perak tidak dapat mengalahkannya, apalagi pria baju besi perak setelah iblisisasi. Ye Xuan berurusan dengannya, bahkan jika dia tidak menggunakan pedang 8 pertahanan, dia bisa membunuhnya dengan iblis saja. 3%, Ye Xuan menjawab dengan santai. Oh, tidak apa-apa, ada 12 kelompok, ada begitu banyak orang, Anda mungkin tidak dapat bertemu dengannya. Xi Yan menghibur, tiba-tiba saya tidak tahu, kata Ye Xuan. Ye Xuan mengangguk tanpa suara. Dia merasa bahwa batu ini adalah orang yang baik, tetapi dia bisa berteman dan menjadi teman. Di antara kejatuhan, dua atribut telah diubah menjadi 70% dari para master, bermain dengan baik. Pada titik ini, itu sudah panas. Panggil, tiba-tiba Mang Emas menyala, menggosok bahu pemuda yang acuh tak acuh, dan bahu pemuda yang acuh tak acuh itu membeku. Aoi, batu titik menjadi emas. Sebuah batu emas langsung mengembun di bahu pemuda yang acuh tak acuh, dan operasi yang menyebalkan itu dengan cepat menurun. Tidak bagus. Pemuda acuh tak acuh itu segera menyelesaikannya, tetapi Sun Xingyu tidak tinggal diam. Keluar, Sun Xingyu memancarkan secercah cahaya, dan sebilah pedang menghantam tubuh pemuda acuh tak acuh itu dan menerbangkannya. Perut pemuda acuh tak acuh itu sekali lagi memadatkan sebuah batu emas. Karena ini bukanlah pertarungan hidup dan mati, Sun Xingyu juga seorang yang penyayang, tidak akan mengambil nyawa orang lain. Para ahli sering kali memiliki detail kecil yang dapat menentukan kemenangan atau kekalahan. Setelah melihat pemuda acuh tak acuh itu dibombardir di luar ring, seorang penjaga kuil dengan cepat menyapu masa lalu, dan kemudian menggunakan nalurinya sendiri untuk membantu pemuda acuh tak acuh itu melarutkan bongkahan emas itu. Penjaga kuil ini hanyalah sifat tanah yang menyebalkan, dan konversi atributnya telah mencapai 80%, sehingga mudah untuk melarutkan emas itu. Jika tidak, pemuda acuh tak acuh itu mungkin akan meninggalkan penyakit gelap dan kecepatan. Membuat marah di masa depan akan berkurang lebih atau kurang, yang terlalu tragis. Terima kasih. Pemuda acuh tak acuh itu mengucapkan terima kasih kepada yang satu. Yang ke-11, Sun Xingyu Seng. Oh, jangan sok penting. Sun Xingyu mendengus, lalu dia meninggalkan ring dan menatap Ye Xuan. Pertandingan berikutnya adalah Ye Xuan. Ye Xuan mengabaikan tatapan Sun Xingyu dan kemudian perlahan keluar. Dia terlalu malas untuk bertarung dengan Sun Xingyu ini. Jika Sun Xingyu ini secara tidak sengaja menariknya di babak berikutnya, maka dia tidak keberatan memberi pelajaran kepada yang tidak tahu. Jika tidak, selama Sun Xingyu tidak datang untuk memprovokasinya, dia malas. Sekarang, hanya ada 5 orang yang tersisa tanpa kejatuhan. Setelah Ye Xuan keluar, keempat lainnya juga terdiam, dan mereka ragu-ragu dalam hati mereka. Karena Ye Xuan menyadari kebenaran, mereka tidak melakukannya. Ini bukan karena mereka takut pada Ye Xuan, tetapi mereka takut Ye Xuan akan bangkit di masa depan dan menemukan masalah bagi mereka. 5 orang datang ke ring, semua orang berdiri terpisah, tetapi mata keempat lainnya tertuju pada Ye Xuan. Setelah berpikir sejenak, mereka membuat keputusan. Tidak peduli apa, anak ini telah menyadari misterinya, tetapi mungkin akan dikirim ke aula utama. Dan jika aku mendapatkan prajurit virtual, maka kekuatanku akan sangat meningkat. Ini adalah pemikiran dari keempat orang itu, mereka berempat, konversi atribut telah mencapai 60%. Namun,
mereka tidak tahu bahwa konversi atribut Yesuan juga mencapai 60%. Berita mereka masih tersisa sebelum penilaian. Jika lebih baik dari alam, Yesuan bukanlah yang terburuk dari kelimanya. Mari kita mulai. Huang Tianyu di luar pengadilan mengatakan sesuatu dengan tidak sabar. Ketika suara itu jatuh, keempat orang kecuali Yesuan bertukar pandangan, dan mencapai konsensus, pertama-tama menempatkan Yesuan King di tempat kejadian. Pada saat itu, 4 orang melancarkan serangan terhadap Yesuan. Oh, hanya karena kamu, aku ingin menang. Yesuan menembak 4 kali dalam sekejap, dan semua serangan itu dikalahkan, sementara satu kaki melangkah keluar. Naga 10 langkah. Bumi berdenyut 2. Hei, keempat orang itu hanya merasakan gemuruh kepala mereka. Ketika mereka bereaksi, mereka merasakan sakit di dada dan mereka sudah jatuh di luar ring. Yesuan, sementara itu, keempat orang itu terlempar keluar dari ring dan memenangkan kemenangan ke-12. Bagaimana situasinya? Bukan karena konversi propertinya hanya 50%, kurang dari 60%. Semuanya ceroboh. Jelas 60%. Setelah mengguncang 4 orang, apakah bumi berdenyut? Sungguh menakjubkan. Saya tidak tahu dia dan Sun Xingyu, yang mana yang lebih kuat. Orang-orang di luar lapangan mulai berdiskusi lagi. Dan Sun Xingyu itu, tetapi wajahnya tampak suram, jelas bahwa makna Yesuan lebih praktis daripada dirinya. Namun, dia tidak iri. Bagaimanapun, dia adalah logam. Jika dia dibuat untuk memahami perlindungan emas di masa depan, kekuatan pertahanannya akan sangat meningkat, dan itu tidak lebih lemah dari denyut nadi. Tentu saja, mata Huang Tianyu juga sekilas. Dia melihatnya dengan iri. Transformasi atributnya telah mencapai 90%. Beri dia waktu untuk mencapai puncak para dewa. Namun, jika dia tidak memahami makna kebenaran, dia tidak dapat menerobos ke keadaan virtual. Sekarang, 12 permainan semuanya telah selesai, dan 60 orang telah dieliminasi menjadi 12. Ke-12 orang ini, selain Yesuan, konversi atribut setidaknya 65%, dan ada 4 atribut untuk mencapai 70%. Kalian 12 orang, kalian dapat pergi ke Wu Suedian untuk memilih kelas seni bela diri di tingkat virtual. Kata Huang Tianyu, seni bela diri di tingkat virtual lebih baik daripada seni bela diri di tingkat surga, dan lebih menarik untuk memahami seni bela diri kebenaran. Ketika Anda mendengar ini, mata semua orang cerah. Apa tujuan pertempuran mereka untuk istana? Bukan untuk mempelajari seni bela diri yang lebih kuat, untuk menjadi lebih kuat. Meskipun hanya 12 orang yang mendapatkannya, tetapi selama mereka keluar untuk melakukan tugas, mereka bisa mendapatkan pahala. Ketika pahala sudah cukup, mereka juga dapat bertukar latihan seni bela diri tingkat dewa virtual. Baiklah, mari kita pergi ke babak kedua. Pemenangnya, Anda dapat memilih seni bela diri virtual lainnya. Huang Tianyu mengeluarkan tanda tangan pesta. Kali ini, terserah padanya. Semua orang menahan napas. Babak kedua ini, saya tidak tahu apakah akan ada pertunjukan yang bagus. Selain Sun Xingyu dan Murong Sue, ada 2 atribut yang telah diubah menjadi 70%. Bersama dengan Yesuan, peluang untuk saling bertemu sangat besar. Segera, urutan 6 pertempuran keluar. Sun Xingyu bertemu dengan orang 65%, Murong Sue juga sama, dan Yesuan, tetapi menemui konversi properti untuk mencapai 70%, sedangkan untuk CGA, itu adalah lawan level yang sama. Game pertama kebetulan adalah Sun Xingyu. Tidak ada ketegangan dalam game ini, lawan Sun Xingyu langsung memilih untuk menyerah. Lawan pada yang kedua adalah yang ketiga, dan yang ketiga adalah Murong Sue, jadi pihak lain juga menyerah. Game ketiga adalah yang keempat hingga keenam. Itu adalah kegembiraan yang luar biasa dan yang keempat terakhir dimenangkan. Game keempat adalah sarkofagus batu kelima, dan konversi atribut untuk mencapai 65% dari lawan. Awalnya itu adalah pertunjukan yang bagus, tetapi lawan CGA adalah logam, jadi dia ditekan oleh CGA, dan akhirnya dia dikalahkan. Pada permainan kelima, yang ketujuh di sisi lain dari konversi atribut lain untuk mencapai 70% dari master, hanya bisa menyerah. Kemudian, ini adalah permainan ketujuh Yesuan. Semua orang telah menunggu lama, bagaimanapun juga, ini adalah acara besar. Jika Anda menang, Anda dapat mempelajari lebih lanjut tentang seni bela diri virtual, dan Anda tidak perlu sedikit prestasi.
Semua orang yang hadir tahu bahwa Ye Xuan dan pemuda kulit putih ini tidak akan memilih untuk mengakui kekalahan. Di bawah pengawasan semua orang, Ye Xuan dan pemuda kulit putih perlahan berjalan keluar. Aku sangat iri padamu, dan aku telah menyadari kebenaran. Setelah memasuki ring, orang-orang muda berpakaian putih tidak dapat menahannya. Semoga beruntung. Ye Xuan tersenyum. Aku pikir keberuntungan juga merupakan bagian dari kekuatan. Kamu telah menyadari kebenaran, tetapi ranahku lebih tinggi darimu, dan itu juga menahan atributmu, jadi dalam permainan ini, peluangku untuk menang lebih tinggi. Pemuda kulit putih itu melanjutkan. Peluangnya tidak berguna, bahkan jika kemenanganku kurang dari setengah, aku bisa menang. Ye Xuan tersenyum lagi. Dia benar-benar tidak ingin berbicara dengan orang lain, dan pria itu seharusnya tidak menggerakkan mulutnya. Kemungkinannya tinggi, sungguh lelucon. Alam Ye Xuan saat ini, bahkan jika pria berbaju besi perak itu masih belum mati, dia juga memiliki kepercayaan diri untuk membunuh, apalagi pemuda kulit putih ini. Kata-kata pemuda kulit putih itu juga selesai. Dia menawarkan pedang panjang dan siap. Mulai, kata Huang Tianyu. Panggil. Sementara itu, pemuda kulit putih adalah tembakan. Yang ini, tetapi terkait dengan seni bela diri virtual. Jika dia menang, dia bisa mempelajari dua sekaligus. Sayangnya, lawannya adalah Ye Xuan. Tidak ingin mengekspos terlalu banyak kekuatan, cepat berkemas. Ye Xuan berpikir dalam hatinya. Saat berikutnya, dia selangkah demi selangkah, naga itu 10 langkah. Namun, pemuda kulit putih telah lama bersiap untuk bertarung, dan mereka sudah terbang. Rendah, pedang retakan tanah. Pedang retakan tanah. Pedang retakan tanah. Pedang 3 retakan di tanah, dari kaki pemuda kulit putih. Kecepatannya langsung melampaui reaksi pemuda kulit putih. Pemuda kulit putih ini, Alam dan Li Xiu hampir, atribut yang sama dengan Li Xiu. Ketika Ye Xuan mampu memecahkan Li Xiu, hari ini, bagaimana mungkin ia dikalahkan? 3 pedang. Ye Xuan hanya menggunakan 3 pedang, dan ia meniup pemuda kulit putih keluar dari ring. Di antara hadirin, saya menarik napas. 3 pedang, tetapi hanya sedetik, ini adalah paku. Bagus, kuat, dan tantangan tingkat kedua juga paku, ini adalah kebenaran. Tidak, denyut bumi hanya meningkatkan kekuatan serangan, dan tidak meningkatkan kecepatan serangan. Fisik bocah itu lebih baik dari kita. Konversi atribut rahasia mencapai 70% dari kejeniusan, bahwa Sun Xingyu ada di depannya, bukankah itu sama dengan kekuatan perlawanan? Beberapa orang mendiskusikannya secara pribadi. Bukan hanya mereka, bahkan Sun Xingyu, ia akhirnya mengerti bahwa jarak antara dirinya dan Ye Xuan memang ada. Sekarang, ia agak iri pada Ye Xuan, karena kepraktisan denyut bumi telah jauh melampaui titik batu menjadi emas. Memikirkan hal ini, Sun Xingyu sangat tidak nyaman dan mendengus. Di akhir pertempuran, Ye Xuan menang dan maju ke 6 besar. Selama Ye Xuan memenangkan permainan lainnya, ia bisa mendapatkan prajurit virtual. Saat itu, ia memegang prajurit imajiner, melemparkan pedang tanah, menginjak naga, dan kemudian mengorbankan 8 angin liar untuk membunuh, siapa lagi lawannya. Kemudian, Huang Tianyu baru saja mengambil hasil imbang lagi, babak ini sangat penting. Sun Xingyu, Murong Sue, Ye Xuan, Si Jie, 2 yang tersisa, satu konversi atribut mencapai 70%, yang lain juga memiliki 65%. Saya tidak tahu, siapa yang bertarung melawan siapa. Semua orang sangat ingin tahu, dan pada saat yang sama, yang paling mereka harapkan adalah membiarkan Ye Xuan dan Sun Xingyu bertemu. 2 pemahaman tentang pertempuran jenius tentang kebenaran dan pembagian kemenangan, ini pasti sangat mengasyikkan. Namun, emosi yang paling mengasyikkan saat ini adalah batu itu. Karena dari ke-6 orang itu, selain dia, ada orang lain yang mirip dengannya. Selama dia diizinkan bermain melawan orang ini, ada peluang 50% untuk menang. Pada saat itu, dia akan bisa mendapatkan prajurit virtual. Terlalu sulit untuk menebak bahwa kekuatannya dapat dilacak hingga 70%. Pada saat ini, Huang Tianyu telah menyelesaikan 3 ronde dan mengatur urutannya. Dia berteriak, ronde pertama, ronde ketiga pada ke-11, ronde kedua, ronde kelima pada ke-9, ronde ketiga, ronde ke-10. Nomor 12. Apa? Semua orang memikirkannya sejenak, dan yang benar duduk.
Game pertama adalah konfrontasi Sun Xingyu dengan Murong Sue. Game kedua adalah seni bela diri batu dan transformasi properti sebesar 65%. Game ketiga adalah kejeniusan konversi atribut terakhir Yesuan menjadi 70%. Setelah mendengar urutan permainan, Yesuan juga meliriknya. Ekspresi Murong Sue tidak berdaya, dan Si Yan sangat bersemangat. Seperlima dari kesempatan itu benar-benar terjadi padanya. Sekarang semua orang tahu bahwa Huang Tianyu tidak suka omong kosong, jadi Sun Xingyu dan Murong Sue langsung keluar. Prajurit imajiner, godaan bagi Murong Sue juga sangat besar, dia tidak akan mengakui kekalahan. Ketika mereka berdua berjalan ke pusat Fujian dan Taiwan, Sun Xingyu tersenyum dingin dan berkata, "Kamu masih terus berjalan, aku tidak akan berbelas kasihan karena kamu seorang wanita. Silakan ambil." Murong Sue tidak banyak bicara, dan jari-jari rampingnya mengepalkan pedang. "Hei, aku tidak tahu bagaimana hidup dan mati." Sun Xingyu memancarkan sentuhan warna. "Orang yang kuat seperti dia, jika kamu menginginkan seorang wanita, akan ada banyak wanita cantik, jadi kecantikan tidak lagi berguna baginya." Karena Murong Sue sangat keras kepala dan ingin bertarung, dia akan menemaninya. Kali ini, tanpa menunggu Huang Tianyu untuk membuka, Sun Xingyu langsung ditembak. Panggil. Pedang emas yang menakjubkan dengan kekuatan menyerang menyapu langsung ke arah Murong Sue. Murong Sue adalah sifat air yang menyebalkan, jadi tidak mungkin sulit, itu hanya berkedip. Kekuatan serangan logam adalah yang terkuat, dan taktik properti air dapat diubah. Bahkan jika sulit untuk bertarung, properti air sebagian besar dipotong oleh logam, dan itu akan menyerang Sun Xingyu. Namun, Murong Sue tidak melakukan ini. Di lapangan, keduanya sudah mulai bertarung, dan di luar kerumunan, semua orang juga mulai berbisik-bisik. Sun Xingyu ini benar-benar terlalu bersahaja, dan bagus untuk memulai. Yaitu, gadis Murong adalah seorang wanita, bisakah mudah untuk berdiri di sini? Sial, pertempuran ini terkait dengan tentara virtual, jika itu kamu akan berbelas kasih. Ketika kata-kata itu keluar, orang-orang di sekitar mereka tidak mengatakan apa-apa. Yesuan, menurutmu siapa yang akan menang? Sarkofagus batu di samping tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya. Konversi atribut Sun Xingyu masih sedikit lebih baik, ditambah logam, kekuatan serangan, kecuali jika pengalaman pertempuran Murong Sue jauh lebih baik darinya, jika tidak, sulit untuk menang. Yesuan mengatakan pendapatnya sendiri. Dalam hal ini, perlu untuk melihat siapa yang memiliki tingkat seni bela diri yang lebih tinggi dan lebih banyak pengalaman dalam pertempuran. Pertempuran ini, gerakannya tidak besar, dua orang berjalan cepat di lapangan. Sun Xingyu terus-menerus menyerang dengan pedang emas, sementara Murong Sue menggunakan pedang seperti lotus untuk melawan. Teratai air meledak. Pada saat ini, fajar Murong Sue tiba-tiba menyala. Hei, bunga lotus yang dia ledakkan tiba-tiba meledak di depan Sun Xingyu. Banyak tetes air melesat ke segala arah, Sun Xingyu berjongkok, bergegas untuk melawan, tetapi masih banyak yang melesat. Sialan, Sun Xingyu berteriak dalam hatinya dan tiba-tiba menemukan bahwa naluri Murong Sue benar-benar masuk melalui luka-luka kecil ini, menghalangi aliran amarahnya. Adegan ini jatuh ke mata semua orang. Sifat airnya aneh, dan gas pedang yang keluar masih bisa meledak. Benar-benar mustahil untuk mencegahnya. Sifat logamnya sangat tajam, mustahil untuk menghancurkan bunga teratai ini sepenuhnya. Inilah sebabnya Sun Xingyu dalam masalah. Hei, apakah sulit menjadi Sun Xingyu untuk kalah di sini? Ejekan orang-orang di sekitarnya jatuh ke telinga Sun Xingyu, yang membuatnya sangat marah. Siapa dia? Dia telah menyadari kejeniusan kebenaran, bagaimana mungkin dia dikalahkan di tangan orang yang wilayahnya lebih rendah darinya. Yang terpenting adalah bahwa Murong Sue masih seorang wanita, yang membuatnya semakin malu. Gadis bau, aku tidak ingin mengungkapkannya, ini yang kau paksakan padaku. Sun Xingyu berteriak, dan pedang panjang di tangannya tiba-tiba menyala. Saat dia menusukkan pedangnya, bola emas langsung menghilangkan bunga teratai. Ini, mata para master di luar lapangan semuanya cerah. Mereka merasa bahwa gerakan ini berada di luar jangkauan seni bela diri surgawi. Ini adalah seni bela diri dewa virtual. Jika gerakan ini pada Murong Sue, dia akan dapat menembus dadanya dalam sekejap. Karena itu, Huang Tianyu tidak tahan lagi. Boom! Bola emas itu tiba-tiba terkena pedang emas lain, dan langsung meledak. Gelombang udara itu pun berlalu,
dan Murong Sue yang sebelumnya tidak bereaksi pun menggoyangkan ring. Oke, Sun Xingyu juga tercengang, lalu menoleh ke arah Huang Tianyu. Cukup, kau memenangkan permainan ini, kata Huang Tianyu. Babak ini bukanlah pertarungan hidup dan mati, melainkan pertarungan hadiah, jadi tidak perlu ada korban jiwa. Terlebih lagi, Murong Sue juga ada dalam daftar konversi Huang Tianyu. Jika mati, maka akan sia-sia. Setelah mendengar ini, Sun Xingyu hanya bisa menahan emosinya, mendengus, lalu keluar. Murong Sue, aku dihukum kalah, bolehkah kau berpendapat? Tanya Huang Tianyu. Murong Sue menggelengkan kepalanya dan tampak kasihan. Jika Sun Xingyu ini bukan khayalan, maka dia akan menang, dan saat itu, dia akan memiliki prajurit suci. Sayangnya, pihak lain memiliki dasar kotak. Selanjutnya, ada Xian dan pria lain yang telah mengonversi 65% karakter untuk bertarung. Permainan ini dimainkan dengan sangat sengit, Siji mengejar para prajurit virtual, bahkan nyawanya pun sudah diramalkan, dan akhirnya pihak lain berhasil mencapai garis di luar ring, meskipun pihak lain tidak jatuh ke tanah, tetapi selama garis itu dilintasi, bahkan gagal. Haha, aku kalah jengking batu, tetapi juga memiliki prajurit kalah jengking. Xian Yang Tian Xiao Xiao, orang-orang di sekitarmu merasa iri. Dari segi kekuatan, jumlahnya lebih banyak daripada batu, tetapi keberuntungan Siji sangat bagus, menghubungkan 3 level. Dalam permainan terakhir, dia menggunakan naga pertempuran Yesuan dan retakan tanah untuk menang. Kalau tidak, dia mungkin akan kalah. Oleh karena itu, dia ingin mengucapkan terima kasih kepada Yesuan, karena kedua seni bela diri ini diberikan kepadanya oleh Yesuan. Karena inferioritasnya, dia belajar dengan sangat cepat. Sekarang, prajurit virtual 3 tangan memiliki 2 pemenang, lalu yang ketiga adalah yang berikutnya. Di babak terakhir, Yesuan membunuh seorang jenius yang mengubah atributnya menjadi 70%. Kali ini, ranah lawannya serupa. Di bawah pengawasan orang lain, Yesuan dan lawannya jatuh. Aku menyerah. Yesuan baru saja mendarat, lawannya berteriak. Benar saja, pihak lain lumpuh. Tidak mungkin, kekuatan Yesuan jauh melampaui para jenius lainnya, bahkan Sun Xingyu, aku khawatir itu bukan lawannya. Jangan mengakui kekalahan, menunggu untuk kehilangan muka. Itu masih sedikit sadar diri. Mulut Yesuan sedikit miring. Tampaknya prajurit virtual ketiga ini telah dikembalikan kepadanya. Anak ini dapat membunuh konversi atribut untuk mencapai 70% dari prajurit, tetapi ini tidak cukup untuk membunuh Asteris. Huang Tianyu memandang Yesuan perlahan datang, berpikir dalam hatinya. Asteris adalah mantan pria berarmor perak, konversi atribut mencapai 80%, dan ada setengah hati iblis. Dalam keadaan iblis, kekuatannya tidak dapat dilawan Yesuan. Kecuali, Yesuan memiliki prajurit virtual. Ada 2 domain prajurit virtual, dan hanya ada 2. Domain Luosha ini tidak pernah muncul, jadi dia seharusnya tidak memilikinya. Jadi Asteris seharusnya menjadi masalah, Yesuan ini seharusnya tidak mengenal Raja Perang. Kuil disusupi oleh iblis. Huang Tianyu memikirkannya dan kemudian mendongak. Gerakannya membuat semua orang agak tidak bisa dijelaskan. Saat berikutnya, orang-orang ini baru mengerti. Ternyata seseorang di langit sedang menonton. Hahaha, lumayan, kali ini aku menerima beberapa bibit yang bagus. Ayo, ini adalah prajurit virtual 3 tangan. Tiba-tiba sesosok turun dari langit dan melayang di depan semua orang. Ini adalah lelaki tua beralis putih. Ketika dia melambaikan tangannya, dia melemparkan 3 senjata yang identik, yang dilemparkan ke Yesuan, Xian dan Sun Xingyu. Prajurit virtual, mata semua orang berbinar. Saat ini, ada 3 prajurit virtual di depan mereka. Sayang sekali mereka tidak berani bergerak. Jika ada yang berani mengambilnya, konsekuensinya akan sangat serius. Yesuan buru-buru menangkap prajurit virtual itu dan meliriknya. Pedang panjang ini memiliki pengerjaan yang sangat halus dan sangat berat serta cocok untuk pria. Yesuan tahu bahwa ini adalah prajurit dewa virtual, dan merupakan prajurit dewa virtual dari produk berikutnya. Pedang King Guang ini dibeli dari Wang Dian dari perangkat baru-baru ini. Semuanya berada di bawah ilusi para dewa. Ketika kalian bertiga menerobos ke keadaan virtual dewa, kalian dapat menggunakan atribut kecerdikan untuk mengolahnya. Nilai kota, kalian jangan kehilangannya. Tetua dari Balai Raja Perang berkata sambil tersenyum. Prajurit virtual sangat berharga bagi orang-orang dilema dewa,
tetapi bagi mereka yang setingkat dengannya, dia bisa mendapatkan banyak. Prajurit itu mulai mengizinkan prajurit virtual, yaitu, memperlakukannya sebagai anak kecil, bahkan jika itu adalah prajurit virtual produk Tiongkok, itu tidak boleh digunakan. Lagi pula, tidak semua dewa khayalan berikut lebih buruk daripada dewa khayalan Tiongkok. Dewa khayalan dapat dibiarkan, selama mereka telah dibudidayakan selama beberapa dekade, mereka bahkan lebih baik daripada prajurit khayalan Tiongkok. Tentu saja, ini tergantung pada kecepatan kultivasi. Diperlukan untuk mengonsumsi kemarahan, jadi itu tidak dapat dilakukan dari waktu ke waktu. Xie Elder, Yesuan 3 orang buru-buru mengucapkan terima kasih. Baiklah, bawa mereka untuk mendaftar. Kalian para pendatang baru akan bergabung dengan tim lama terlebih dahulu, dan mereka akan dibawa oleh wali lama. Para tetua beralis putih selesai, dan mereka menerobos masuk ke istana Raja Perang. Baiklah, semuanya ikut denganku. Huang Tianyu berteriak dan memasuki aula Raja Perang. Semua orang mengikuti. Ketika Yesuan pergi, dia merasakan semacam tatapan yang tidak tepat. Dia menoleh dan melihat bahwa Sun Xingyu sedang menatapnya dengan mata terbuka. Matanya penuh dengan dingin. Yesuan mengerti bahwa Sun Xingyu ini ingin bermain dengannya. Karena orang-orang di sekitarnya berpikir bahwa dia adalah yang pertama dari para jenius ini, Sun Xingyu adalah yang kedua. Sesederhana itu. Jangan main-main denganku, kalau tidak aku akan mengendalikan siapa dirimu. Yesuan mendengus dan segera mengikuti. Sebenarnya, ketika semua orang bertarung, dia mengamati dan mengamati fisik orang-orang ini. Sebelum baju besi perak mengeluarkan hati setengah iblis untuk merayunya, tim lain mungkin juga memiliki setengah iblis, jadi dia harus mengamati siapa yang lebih baik dalam kebugaran fisik. Namun, dia tidak menemukan apapun, karena banyak orang mengaku kalah, dan selama mereka sengaja disembunyikan, akan lebih sulit ditemukan. Mungkin keluarga Yao tidak banyak menyusup, tetapi mereka harus datang kepadaku. Mata Yesuan, dia tidak percaya bahwa aula Raja Perang semuanya telah disusupi, jika tidak, dia akan tertinggal dan dipaksa untuk memberi makan hati setengah iblis. Mengapa ini perlu? Lebih dari 60 orang mengikuti Huang Tianyu, datang ke sebuah istana kecil, dan kemudian mendaftar satu persatu untuk menerima beberapa set pakaian dan keperluan lainnya. Kemudian, perlu menunggu beberapa tim di Istana Panglima Perang untuk memilih orang. Yesuan, kamu masuk ke timku. Pada saat ini, Huang Tianyu tiba-tiba berteriak. Apa? Yesuan curiga bahwa dia salah. Huang Tianyu memilihnya. Ini, Yesuan terdiam. Ada instruksi di atas, kamu dan Sun Xingyu tidak akan dikirim ke aula utama, tetapi oleh cabang kami untuk fokus pada pelatihan. Kata Huang Tianyu. Yesuan mengernyit. Kuil itu dibudidayakan sendiri. Ini karena aku sangat ingin muncul, aku benar-benar ingin berkultivasi, atau ingin menjagaku, menunggu kesempatan untuk mengubahku menjadi setengah iblis. Yesuan bertanya pada dirinya sendiri dalam hatinya. Dia ragu-ragu dan akhirnya mengangguk. Karena, dia berpikir bahwa jika Yao Zu banyak menyusup, maka dia mungkin akan diserang dalam perjalanannya ke aula utama. Ketika dia berada di sana, dia akan sengsara, jadi dia ingin melihatnya terlebih dahulu, dan dia tidak bisa meninggalkannya. Huang Tianyu pergi untuk mendaftar, dan kemudian Yesuan menjadi anggota timnya. Baiklah, sekarang kamu adalah anggota timku. Timku didedikasikan untuk melakukan tugas dan mendapatkan pahala. Kamu harus beradaptasi dengan lingkungan dalam beberapa hari terakhir. Setelah beberapa saat, aku akan membawamu keluar untuk melakukan tugas. Setelah Huang Tianyu selesai, dia membawa Yesuan ke kediaman tim mereka. Di aula Raja Perang, tim kecil biasanya sekitar 5 orang, tentu saja, ada 7 atau 8 orang. Huang Tianyu adalah tim kecil dengan hanya 4 orang, ditambah Yesuan tepat 5. Dia membawa Yesuan ke kediamannya, dan Yesuan dan 3 anggota lainnya berbaur, dan kemudian dia menemukan sebuah rumah di samping untuk ditinggali. Huang Tianyu ini, aku tidak tahu apakah itu setengah iblis, atau hati-hati. Yesuan mengingatkan dirinya sendiri dalam hatinya. Kemudian dia berganti menjadi baju besi perak dan langsung meninggalkan kediaman. Dia tiba-tiba teringat bahwa hadiahnya bukan hanya pedang King Guang, tetapi juga Wu Suedian untuk mengambil 2 seni bela diri virtual. Sepanjang jalan, dia bertemu banyak penjaga istana dari aula Raja Perang, dan penjaga kuil ini tidak lemah. Perwakilan dari baju besi perak adalah penjaga kuil biasa, baju besi emas adalah kapten kecil,
dan jika itu adalah baju besi hitam, itu adalah kapten dari puncak para dewa. Ye Xuan sekarang memiliki pedang Qing Guang. Jika daya tembaknya terbuka penuh, itu seharusnya dapat bersaing dengan level kapten. Tentu saja, ini mengacu pada orang biasa, bukan iblis. Segera, dia datang ke Wu Suedian. Oh, apakah itu kamu? Ye Xuan baru saja masuk, hanya mendengar suara yang dikenalnya. Dia menoleh dan melihat bahwa dia sedang berbicara tentang seorang lelaki tua beralis putih, yaitu, sesepuh Raja Perang yang memberinya prajurit virtual. Saya telah melihat para tetua, saya akan datang untuk mengumpulkan dua seni bela diri virtual. Ye Xuan berkata dengan hormat, saya tahu bahwa Anda adalah properti tanah, pergilah ke 5 distrik untuk memilih sendiri, lihat apa yang harus dilaporkan kepada saya. Kata tetua beralis putih, 5 distrik Wuxuedian semuanya disimpan dalam seni bela diri virtual tanah. Tentu saja, ada juga seni bela diri surgawi, tetapi Ye Xuan tidak dapat dilihat sekarang. Anak-anak menunggu. Tepat saat Ye Xuan hendak pergi, tetua beralis putih tiba-tiba menghentikannya. Ye Xuan berbalik, "Nak, apakah kau mengerti denyut nadi bumi dan penjaga denyut nadi?" Tanya para tetua alis. "Ya, para senior." Ye Xuan mengangguk. "Jika kau ingin memahami beberapa misteri, pergilah ke naga kerajaan dan tubuh naga Wu," kata tetua alis putih. Makanan Ye Xuan, makna dari tetua alis putih ini, dia mengerti. Denyut buminya sebenarnya diwujudkan oleh seni bela diri naga. Para pendahulu, kedua seni bela diri ini, dapatkah kau mengerti apa yang benar? Ye Xuan bertanya dengan rasa ingin tahu. Kedua seni bela diri ini semuanya dibawa dari aula utama. Dikatakan bahwa yang kuat didasarkan pada Huang Longquan dan memahami kekuatan bumi dalam kebenaran bumi. Dan metode seni bela diri naga adalah untuk memahami tanah. Preseden operasi. Para tetua alis putih menjelaskan. Kekuatan, operasi tanah. Ye Xuan sekarang tahu banyak tentang kebenaran, dan dia bahkan tidak tahu sifat-sifat bumi. Oleh karena itu, dia segera bertanya, para pendahulu, apa efek dari kedua misteri ini? Kekuatan itu benar, seperti namanya, dapat membuat kekuatanmu melambung tinggi, pedang dapat menembus gunung. Dan teknik berbasis, darat dapat sangat meningkatkan kecepatan berlari di darat. Jika kamu sangat dalam, kamu juga dapat memahami tanah. Misteri ganda, menyusut menjadi inci, ini adalah kemampuan untuk menghancurkan tanah dan bergerak dengan kecepatan tinggi, beberapa kali lebih cepat daripada penerbangan DEFENSIF. Orang tua itu berkata, setelah mendengarkan kata-kata ini, mata Ye Xuan telah muncul banyak bintang kecil. Misteri ganda dari teknik darat sebenarnya beberapa kali lebih cepat daripada penerbangan DEFENSIF. Setelah itu, dia bergegas ke langit. Adapun misteri ganda, Ye Xuan sebenarnya akan menjadi satu, yaitu, penjaga denyut nadi. Cabang itu juga disebut makna ganda. Para pendahulu, bukankah masih ada gravitasi? Ye Xuan bertanya dengan cepat. Oh ya, ada gravitasi misteri, tetapi aku belum pernah mendengar ada orang yang telah mewujudkan ambisi ini. Aku hanya mendengar bahwa ambisi semacam ini dapat menempatkan kehidupan dan kehidupan di daratan. Tetua beralis putih itu tersenyum dan berkata, pikirkan sendiri. Jika kamu memahami denyut bumi, gravitasi, dan kekuatan, siapa yang akan menjadi lawanmu di masa depan? Ye Xuan mengikuti maknanya dan membayangkan sebuah gambar di kepalanya. Semakin dia ingin bersemangat. Jika kamu memahami keempat jenis misteri ini, di masa depan, di darat, dia akan menjadi tuannya. Tidak, bahkan mereka yang terbang ke udara akan terkejut olehnya. Haha, jadi menurutku dewa sifat tanah adalah yang paling kuat. Tetua beralis putih itu menatap Ye Xuan dan tersenyum. Para pendahulu, bisakah kalian memberitahuku tentang arti lain dari atribut lainnya? Ye Xuan tiba-tiba tertarik, dan dengan cepat bertanya. Baiklah, tapi aku hanya dewa virtual biasa. Aku tidak tahu banyak. Para tetua beralis putih itu berhenti dan berkata, titik logam itu adalah emas. Kau tahu, selain pertahanan emas ini adalah misteri ganda dari batu menjadi emas, yang mampu mengembun keluar dari tubuh. Tetapkan baju besi emas untuk bertahan, set baju besi emas ini tidak bisa dihancurkan. Properti kayu adalah penyembuhan yang cepat, dan kematian adalah kematian. Yang pertama dapat menyembuhkan luka, yang terakhir digunakan untuk menyerang. Jika digosok, tubuh akan cepat layu, yang jauh lebih kuat daripada properti kayu biasa.
Atribut air adalah ideologi gelombang, sama seperti kekuatanmu, dan ada juga dewa air, menggunakan roh sejati untuk mengikat musuh dan memperlambat tindakan musuh. Petik 2. Api bukanlah nyala api, itu adalah penguatan serangan atribut api, tetapi nyala api sangat sulit dipadamkan, sangat sulit. Selain itu, ada kebangkitan api, dan penyembuhan cepat dari sifat-sifat kayu, tetapi tidak dapat diobati untuk yang lain. Adapun tanah, itu adalah denyut nadi bumi, kekuatan kebenaran, gravitasi kebenaran, dan bumi. Petik 2. Ini yang aku tahu. Tentu saja, mungkin ada yang lain, tetapi aku belum pernah mendengarnya. Yesuan sudah tenggelam di dalamnya. Tanpa diduga, ada begitu banyak ambiguitas dalam 5 atribut, dan atribut tanahnya tampaknya yang paling banyak. Namun, lelaki tua beralis putih itu juga mengatakan bahwa ini hanya apa yang dia ketahui, dan mungkin ada ketidaktahuan yang tidak dia ketahui. Bagaimanapun, itu adalah seekor sapi. Benar, kelima elemen dari 5 elemen ini, orang normal memilikinya, tetapi afinitas atributnya tinggi dan rendah. Selain kelima atribut ini, ada es, peradangan, angin, dan atribut lainnya. Aku hanya samar-samar mendengar bahwa aku tidak tahu apa yang benar, kecuali untuk ketiganya, aku juga lupa. Orang tua itu tiba-tiba memikirkannya dan berkata dengan tergesa-gesa, es, api, angin. Mata Yesuan mendesah dan bertanya, atribut-atribut ini, tidak semua orang memilikinya. Yah, 5 elemen normal dimiliki semua orang. Ini adalah atribut-atribut yang tidak ada. Mereka sangat kuat. Es dan api adalah penguatan air dan api, dan ada beberapa sifat air dan api. Mereka semua memilikinya. Orang tua itu menganggukkan alisnya. Pada saat ini, pikiran Yesuan tiba-tiba berkelebat. Es dan api. Ini mengingatkannya pada 2 orang, dinasti Song dan penguasa Song. Tubuh Yin dan yang tidak lain adalah es dan api. Yesuan ingat bahwa ketika dia memasuki ruang pelatihan keduanya, dia merasa dingin dan panas. Tidak mengherankan bahwa panas itu bukan air, tetapi es. Ternyata, Yesuan langsung mengerti. Sangat disayangkan bahwa penguasa Song dan saudara-saudari dinasti Song hilang. Yesuan menghabiskan waktu setengah tahun, hanya mencari mereka, masih belum ditemukan. Tetapi Yesuan mengerti bahwa mereka tidak mati. Mereka harus dilihat oleh seorang master ketika mereka bepergian, dan kemudian dibawa kembali untuk berkultivasi. Karena, Yesuan mengirim sepasang anting-anting ke dinasti Song, meskipun efek penyelamatan nyawa tidak berguna, tetapi jika dinasti Song adalah sesuatu, dia akan tahu. Oke, sekarang kamu tahu bahwa itu tidak berguna. Dilema Tuhan terlalu sedikit untuk memahami kebenaran. Kamu masih memilih seni bela diri virtual. Orang tua kuno itu melambaikan tangan. Dilema dewa di mulutnya tidak termasuk puncak para dewa dalam 100 poin, yang mengacu pada mereka yang belum beralih ke 100 atribut. Ya, senior, Yesuan mengangguk, dan segera memasuki area kelima Aula Wuxue. Seni bela diri yang menumpuk di sini semuanya adalah atribut tanah. Dia berjalan-jalan sebentar dan menemukan bahwa seni bela diri dari properti tanah terlalu sedikit, hanya 12 pintu, dan 1 rak buku selesai. Properti tanah, properti kayu, dan properti air relatif jarang, jadi seni bela diri secara alami lebih sedikit. Yesuan menyapu rak buku dan menemukan tubuh Huang Longkuan dan Longwu di mulut orang tua kuno itu, dan segera mengeluarkannya. Benar saja, itu kosong. Para pendahulu, aku telah memilih. Yesuan pergi ke pintu Aula Wuxue dan berkata kepada lelaki tua itu. Lelaki tua beralis putih itu meliriknya dan berkata, pergi dan cari kamar. Seseorang akan mengirim 2 seni bela diri kepadamu nanti. Ingat, kamu tidak dapat menyalin, dan kamu tidak dapat mengajar orang lain. Begitu kamu menemukannya, kamu dapat membunuhnya di tempat. Ya, Yesuan mengangguk, dan segera menemukan kamar kosong di lantai pertama Aula Wuxue. Tidak lama kemudian, ada seorang penjaga kuil yang mengirim 2 seni bela diri, yaitu tubuh Huang Longkuan dan Longwu. Meskipun kedua seni bela diri ini disalin, mereka masih membutuhkan Yesuan untuk membawanya, untuk berjaga-jaga. Baru-baru ini, Yesuan membunuh dan mendapatkan lebih sedikit seni bela diri, karena orang-orang ini diingat dalam pikiran mereka. Jika itu ditranskripsi dan dibunuh, maka seni bela diri ini akan diedarkan. Tuliskanlah, bahkan jika seseorang bertanya, mungkin seseorang akan segera mengungkapkannya, tetapi ada juga beberapa orang yang bersedia mati, tidak akan mati, sampai disebutkan. Namun,
Ini tidak menjadi masalah bagi Ye Xuan. Saat ini, ia menyalin dua seni bela diri ke dalam sistem fagositosis dan kemudian mempelajarinya. Hei, tuan rumah mempelajari tinju naga, dan kemahiran saat ini adalah 10%. Hei, tuan rumah telah mempelajari naga dan tubuh, dan kemahiran saat ini adalah 10%. Ye Xuan sudah lama tidak mempelajari seni bela diri baru. Pedang retakan tanah dan langkah naga pertempuran yang sebelumnya digunakan dibeli ketika dia berada dalam konteks surga. Itu telah digunakan sampai sekarang. Pedang retakan tanah dan langkah naga pertempuran, dikombinasikan dengan denyut nadi bumi, sangat kuat, tetapi tidak cukup untuk menggunakan tempat ini untuk berkumpul. Sekarang setelah ada metode tubuh Longwu, kekuatan tempur Ye Xuan telah melonjak. Bagaimanapun, ini adalah seni bela diri virtual. Kemudian, setelah dia tinggal di ruangan itu untuk waktu yang lama, dia langsung pergi. Ini adalah aula Raja Perang. Meskipun hanya sebuah subdistrik, aula ini terlalu besar. Semua bangunan ada di dalam, bahkan seni bela diri pelatihan. Ye Xuan datang untuk berlatih medan perang, dan kemudian mulai menampilkan tubuh Huang Longquan dan Longwu. Sebelum pedang tanah retak dengan cepat, itu karena itu hanya tingkat seni bela diri, dan ada juga bonus sentimen 40% dari darah Juggernaut. Sekarang, Huang Longquan ini mungkin tidak begitu cepat, tetapi jangan lupa, Ye Xuan memiliki garis keturunan Raja Pejuang, dan sentimennya meningkat sebesar 30%. Ye Xuan menemukan sudut dan mulai berlatih Huang Longquan. Ketika dia meninju, naluri tanah berubah menjadi naga dan menghantam ke depan. Gerakan ini juga mengandung denyut bumi. Denyut bumi sangat praktis dan dapat digunakan dalam seni bela diri apapun. Bahkan seni bela diri naga dapat melakukannya. Sekarang kedua seni bela diri ini hanya 1% dari api, seni bela diri naga dengan denyut bumi, tetapi kekuatannya telah mampu mengejar naga dan ke-10, dan itu layak untuk seni bela diri tingkat dewa virtual. Hei, kemahiran Huang Longquan meningkat, dan saat ini 20%. Hei, kemahiran tubuh Longwu meningkat, dan saat ini 20%. Hei, kemahiran Huang Longquan meningkat, dan saat ini 30%. Hei, kemahiran tubuh Longwu meningkat, dan saat ini 30%. Hei, kemahiran Huang Longquan telah meningkat, dan saat ini 40% panas. Ye Xuan menghabiskan sepanjang hari di bidang seni bela diri pelatihan ini, dan akhirnya meningkatkan kemahiran kedua seni bela diri ini menjadi lebih dari 30% api. Di antara mereka, Huang Longquan adalah 40% panas, dan kekuatannya luar biasa. Untungnya, saat ini, dia berada di sebuah ruangan kecil tempat dia berlatih seni bela diri. Tidak ada orang lain yang melihatnya. Jika Anda membiarkan orang lain melihat bahwa dia telah mengolah dua seni bela diri vagina dalam satu hari, dan telah meningkatkan tingkat kemahiran yang begitu tinggi, saya khawatir itu akan membuat orang takut setengah mati. Bahkan jika Anda adalah dewa imajiner yang kuat, mempelajari seni bela diri virtual, saya khawatir akan membutuhkan waktu sebulan untuk meningkatkan kemahiran, tetapi juga terakumulasi, terus berlatih, dan terus bertarung. Namun, Ye Xuan hanya dapat meningkatkan ke tingkat latihan yang begitu tinggi. Selanjutnya, Ye Xuan berlatih setiap malam, tetapi dengan tekun. Ketika ia bergabung dengan aula Raja Perang dan menjadi hari ketiga kuil, seseorang mengetuk pintu ruang kultivasi. Pada saat ini, dua seni bela diri Ye Xuan, Huang Longquan telah mencapai 60% dari api, dan hukum tubuh Longwu adalah 40%. Karena ranahnya tidak cukup, Huang Longquan tidak dapat dipromosikan ke 70% dari api, dan perlu menunggu realitas virtual. Ye Xuan membuka pintu dan mendapati bahwa kaptennya, Huang Tianyu, berdiri di luar pintu. "Kapten," Ye Xuan menyapa, "saya dengar Anda telah berlatih beberapa hari ini." Huang Tianyu bertanya. "Ya," Ye Xuan mengangguk. "Dia telah berlatih selama beberapa hari. Ini tidak diragukan lagi." "Bagus sekali, kalau begitu kamu kembali dan bersiap, dan kamu akan keluar untuk melaksanakan tugas setelah beberapa saat." Huang Tianyu sangat puas. Ye Xuan mendengarkan, matanya tidak bisa tidak berbinar, bertanya, "Misi apa?" "Menghancurkan sekelompok bandit, mereka sangat malu baru-baru ini, dan mereka telah dirampok oleh keluarga mereka. Ada seorang pemimpin puncak dewa." Huang Tianyu menjawab, "Puncak lingkungan ilahi." Puncak dilema dewa melambangkan penguasa transformasi atribut ke-100, dan hanya dengan memahami makna kebenaran, dapat menerobos ke keadaan virtual.
Puncak dilema dewa. Apakah itu hanya tugas tim kita? Kata Ye Xuan. Ya, kamu tidak perlu khawatir, kami juga elit dari Aula Raja Perang. Jika kamu bahkan tidak dapat mengambilnya, lebih baik berkemas dan pulang. Kata Huang Tianyu samar. Memang, siapa mereka? Elit Aula Raja Perang. Oke, aku siap. Ye Xuan mengangguk, tetapi dia tidak perlu mempersiapkan apapun. Meskipun dia telah dicari selama beberapa malam, dia penuh energi, dan ada kehidupan di pohon suci. Dia tidak perlu istirahat. Kalau begitu tunggu sampai kamu sampai di pintu. Huang Tianyu berkata bahwa dia pergi, dan Hou Yexuan juga kembali untuk mandi dan berkumpul di pintu masuk aula cabang. Kali ini, tetapi tugas pertamanya, dan pertunjukan pertamanya setelah kultivasi seni bela diri baru, pasti akan ada kegembiraan. Huang Tianyu belum keluar. Ye Xuan, yang berada di luar aula, telah melihat seorang kenalan, Xian. Hei, Ye Xuan, apakah kamu akan melakukan tugas itu? Sarkofagus batu dengan baju besi perak berkumpul dan berkata sambil tersenyum. Ya, Ye Xuan menatap matanya. Meskipun itu milik kekuatan yang sama, Ye Xuan sekarang waspada terhadap siapapun, bagaimanapun juga, makhluk setengah iblis. Setengah iblis dan manusia adalah musuh yang mematikan. Dia tidak tahu, Ishigaki sekarang adalah manusia, atau setengah iblis. Aku juga keluar untuk melakukan tugas itu, untuk memusnahkan sarang binatang suci, bagaimana denganmu? Tanya Ishigaki. Ketiak yang dicuri. Ye Xuan menjawab dengan jujur. Mata Xian berbinar. Ini adalah pria gemuk. Para perampok itu kaya, dan mereka jauh lebih baik daripada binatang suci. Ini benar, tetapi itu juga berbahaya. Pemimpin bandit adalah puncak para dewa. Kata Ye Xuan. Manusia dan binatang suci pada tingkat yang sama masih lebih berbahaya bagi manusia. Ishigaki tidak membantah. Pada saat ini, 3 orang keluar dari kuil. Setelah melihatnya, aku langsung berkata, Ye Xuan, kalau begitu kamu harus berhati-hati, aku akan pergi. Baiklah, kamu juga hati-hati. Ye Xuan mengangguk. Xian juga bergabung dengan tim kecil, dan sekarang dia bekerja dengan 3 orang lainnya untuk melakukan tugas itu. Kapten tim ini memandang Ye Xuan dengan pandangan yang berbeda, dan kemudian buru-buru membawa anggota tim pergi. Tidak lama kemudian, Huang Tianyu keluar dengan 2 pemain. Ye Xuan melihat-lihat, dia ingat bahwa Huang Tianyu memiliki total 3 pemain, apakah sulit untuk mengambil cuti? Kapten, apakah kita berempat? Ye Xuan berkata dengan nada berbeda. Ya, ada terobosan dalam seni bela diri. Jika Anda perlu terus berlatih, Anda tidak akan berpartisipasi dalam misi ini. Setelah Huang Tianyu selesai, dia mengeluarkan selembar perkamen dari cincin Qiankun dan berkata, ada lebih dari 300 orang dalam perampokan ini, dan transformasi atribut terburuk juga setengahnya. Ada 3 guru besar, 1 adalah puncak para dewa, dan 2 atribut diubah. Mencapai 90%, misi ini memberi hadiah 3.000 pahala, dan kami akan membaginya pada saat itu. 3.000 pahala, itu tidak rendah, yang terpenting adalah perampokan, banyak minyak. Ye Xuan Fangkai lewat menanyakannya, seorang prajurit virtual, membutuhkan 5 asteris kehormatan untuk ditukar, seni bela diri tingkat dewa virtual, juga membutuhkan asteris kehormatan. Tapi jangan lupa, hadiah ini adalah seluruh tim, dan itu harus dibagi lagi. Ye Xuan tidak banyak bertanya, dia hanya mengikuti. Berangkat, Huang Tianyu memerintahkan untuk bergegas ke satu arah, dan 3 pemain Ye Xuan mengikutinya dari dekat. Ye Xuan, apa yang kamu gunakan? Sepertinya itu adalah metode tubuh Longwu, apakah kamu sudah berlatih? Seorang anggota tim tersenyum pada Ye Xuan. Yah, butuh 4 hari untuk akhirnya berlatih. Ye Xuan mengangguk. Orang ini, dia pernah melihatnya sekali, bernama Zhou Huairen, dan konversi atributnya mencapai 85%. Dia telah berada di Aula Raja Perang selama lebih dari 10 tahun, dan kemampuannya juga telah berubah menjadi seni bela diri virtual, tetapi kemahirannya belum meningkat karena kualifikasi yang tidak memadai. Dia memandang Ye Xuan dengan kagum dan berkata, jenius adalah jenius. Hei, saya tidak tahu kapan saya bisa memahami kebenaran. Apa yang kamu khawatirkan di minggu lalu, belum terlambat untuk menunggu sampai kamu mencapai puncak dilema dewa. Pemain lain bernama Peng Bo berkata, juga, jika kualifikasinya cukup, cepat atau lambat kamu akan dapat memahaminya,
kualifikasinya tidak cukup, dan kamu akan terjebak di puncak para dewa. Zhou Huairen mengangguk. Huang Tianyu, yang memimpin jalan di depan, terdiam. Saat ini, dia sedang merencanakan sesuatu, seperti kapan akan mengubah Ye Xuan. Ye Xuan sekarang memiliki seorang prajurit suci, dan kekuatannya telah meningkat. Dia memperkirakan bahwa dia hanya dapat menekan Ye Xuan untuk sementara waktu. Di masa depan, dia tidak akan yakin. Jadi baru-baru ini saya harus mengubah Ye Xuan dan membiarkan Ye Xuan menjadi setengah iblis dan menjadi orang-orang mereka. Sarang bandit ini hanya berjarak 2 hari dari kuil. Sebelum disembunyikan, itu disembunyikan, jadi tidak ada tugas. Butuh waktu 2 hari bagi Ye Xuan untuk datang ke perampokan ini. Saat ini, mereka sedang mendiskusikan tindakan pencegahan di langit. Ye Xuan, Zhou Huairen, kalian berdua memecahkan masalah kecil. Peng Bo, 2 tuan dan 3 tuan diserahkan kepada kalian, saya akan memecahkan master besar, dapat memiliki masalah. Kata Huang Tianyu. Ye Xuan Yi, Peng Bo yang tampaknya biasa saja ini, benar-benar pergi untuk mencegat 2 atribut untuk mencapai 90% dari pemimpin. Jangan kaget, ketika Peng Bo sendirian dalam menjalankan misinya, dia secara tidak sengaja mendapatkan seorang prajurit virtual, yang kedua setelah kapten. Zhou Huairen tertawa. Dengan penjelasan seperti itu, Ye Xuan juga mengerti. Seorang prajurit virtual sudah cukup untuk membuat kekuatannya melambung, dan Peng Bo juga memiliki seni bela diri virtual. Tidak ada yang bisa menghentikan keduanya. Jika demikian, maka teruskan saja. Jika ada tekanan, cepat mundur, hidup itu penting. Kata Huang Tianyu. Mengerti. Ye Xuan mengangguk. Bunuh. Ketika suara Huang Tianyu jatuh, keempat pria itu dengan cepat menyapu. Mata Ye Xuan bersinar, bandit-bandit berikut menikmati makanan, dan beberapa berada di depan umum untuk melakukan gerakan piston, memainkan kegembiraan. Dia memperkirakan bahwa ini mungkin dapat menerobos lagi. Ye Xuan, hati-hati. Zhou Huairen mengingatkan saya, dan kemudian berpisah dari Ye Xuan, dan mendarat di tempat lain di mana ada lebih banyak bandit. Terjepret, Ye Xuan menggunakan gas asli untuk berakselerasi dan dengan cepat mendarat di tanah. Pada saat yang sama, kaki ini juga menggunakan denyut bumi, dan langsung membunuh lebih dari selusin bandit yang kurang kuat. Apa? Para bandit menghentikan gerakan di tangan mereka dan menatap Ye Xuan. Setelah beberapa lama, mereka hanya bereaksi setelah melihat Ye Xuan mulai membunuh. Ada serangan musuh. Pada saat ini, Ye Xuan telah mengorbankan pedang suci-suci yang diperoleh, dan menampilkan dewa-dewa iblis dan mulai membunuh mereka. Mereka semua adalah perampok tanpa kejahatan, tidak ada yang akan berbelas kasih. Setelah dia mendarat, ada seorang pria hidup yang menjadi tubuh dingin, dan sejumlah besar anggota tubuh yang patah terlempar ke atas. Ye Xuan sedang melakukan serangan tanpa pandang bulu meskipun dikatakan bahwa Ye Xuan telah mempelajari tinju naga kaisar, tetapi seni bela diri pedang penyemprot sangat mudah digunakan, dia masih belum menyerah. Namun, langkah naga, perang dapat dihentikan. Bagaimanapun, metode tubuh Long Wu juga dapat dikombinasikan dengan denyut bumi untuk menyerang. Huang Longkuan, pedang retak tanah. Ye Xuan berdiri di sana. Dalam waktu kurang dari 10 detik, dia membunuh lusinan bandit. Para bandit ini memiliki kekuatan yang berbeda. Konversi atribut yang buruk hanya 50%, tetapi yang kuat adalah 70%, tetapi tidak ada orang yang dapat menjemputnya. Para bandit yang baru lahir melihat Ye Xuan begitu berani, segera menakuti keberanian dan melarikan diri. Ye Xuan dengan cepat mengambil tubuh di tanah dan menelan semuanya. Hei, properti tanah tuan rumah telah meningkat, dan saat ini 63 poin. Saat wilayah meningkat, kekuatan Ye Xuan melonjak. Ketiak bajak laut, yang terkaya pastilah mereka yang memimpin, barang-barang tidak dapat diambil. Ye Xuan meliriknya dan mendapati bahwa Zhou Huairen tidak memiliki banyak tekanan, jadi dia dengan cepat terbang ke arah Huang Tianyu dan Peng Bo. Ini tidak dapat dikatakan bahwa dia merampok kredit. Bagaimanapun, mereka adalah tim kecil dan harus saling membantu. Ye Xuan, kekuatannya begitu kuat. Zhou Huairen melihat Ye Xuan dijarah, tetapi juga terkejut. Pada titik ini, dia membunuh puluhan bandit. Titik. 3 kepala bandit tinggal di kaki bukit, dan Ye Xuan buru-buru terbang mendekat. Dia tidak dekat, tetapi dia menemukan beberapa sosok. Namun, sosok-sosok ini tidak bertarung, tetapi mereka berkumpul dan tampaknya sedang berbicara di sana.
Bagaimana situasinya? Ye Xuan berhenti dengan cepat. Dia melihat bahwa Huang Tianyu dan Peng Bo sedang berbicara dengan tiga pria, seolah-olah mereka saling kenal. Seekor ular dan seekor tikus. Pikiran Ye Xuan terlintas dalam kata-kata seperti itu, tetapi pada saat berikutnya, dia memikirkan hal lain. Setengah iblis. Benarkah tiga guru besar telah lama berubah menjadi setengah iblis? Ye Xuan menebak. Tentu saja, dia hanya menebak. Mungkin Huang Tianyu dan mereka bertiga berkolusi, dan para birokrat berkolusi. Kapten, aku akan membantumu. Setelah memikirkannya sebentar, Ye Xuan menjerit dan membunuh masa lalu. Apa? Datang begitu cepat. Huang Tianyu mendengar ini dan tidak ragu untuk mengeluarkannya. Pada saat yang sama, dia berbisik, kalian bertiga, cepat. Dia tidak menyangka bahwa, dalam waktu kurang dari setengah menit, Ye Xuan datang untuk membantu. Hei! Hei, hei, pada saat itu, Huang Tianyu dan Peng Bo mulai bertindak dengan ketiga kepala suku ini. Pertempuran itu tampak sengit, tetapi mereka sebenarnya menghindari kuncinya. Jika penglihatan Ye Xuan luar biasa, saya melihat adegan itu, kalau tidak, mungkin mereka akan tertipu. Meskipun saya tidak dapat memastikannya, pasti ada kolusi, bunuh. Ye Xuan terus membunuh masa lalu. Dia tahu bahwa kualifikasinya telah menyebabkan ide Yao Zhu, dan pihak lain pasti ingin mengubahnya, jadi dia tidak khawatir tentang upaya Huang Tianyu untuk menembaknya. Selama dia diizinkan untuk menyelesaikan ketiga pria itu dan mendapatkan cincin itu, maka wilayahnya mungkin dapat bangkit kembali. Sialan, ayo mundur. Wajah tuan besar itu tenggelam dan dengan cepat mengungsi. Huang Tianyu mengejar, tetapi dia melakukannya begitu saja. Bagaimanapun, ketiga orang ini memang setengah iblis, dan mereka bersama mereka. Aku tidak mau pergi. Ye Xuan dengan cepat menyapu dan menyerang dengan liar. Nak, keluar. Keluarga berkepala tiga itu meninju Ye Xuan, dan bayangan tinju emas menyapu ke arah Ye Xuan. Tidak bagus. Wajah Huang Tianyu tenggelam, dia lupa mengatakan kepada tiga orang itu bahwa Ye Xuan adalah seorang jenius dalam daftar konversi. Konversi properti dari ketiga master ini mencapai 90%, dan Ye Xuan 30% lebih tinggi. Serangannya cukup untuk membunuh seorang prajurit yang atributnya berubah menjadi 80%. Tetapi apakah Ye Xuan orang normal? Huang Longquan, tepat sekali, Ye Xuan juga memiliki seni bela diri tinju. Hei, dua tinju besar bertabrakan dan meledak seketika. Meskipun ranah Ye Xuan sangat berbeda, Huang Longquannya adalah seni bela diri tingkat dewa virtual, dan itu masih 60% dari api, dan darah Raja Pejuang. Seni bela diri pihak lain juga merupakan seni bela diri tingkat dewa virtual, tetapi perkiraan suhunya hanya 2 atau 3%. Dapat diratakan, itu tidak buruk. Anak ini, kualifikasinya sangat bagus, sepertinya kamu harus segera mengubahnya, jika kamu tidak setuju, kamu hanya dapat menggunakan yang kuat. Huang Tianyu bersinar, berubah menjadi iblis sebenarnya adalah sebuah tugas. Selama berhasil, dia akan mendapatkan banyak sumber daya kultivasi. Jika ini berhasil, mungkin dia akan dapat berlatih sampai ke puncak para dewa. Namun, itu masih yang pertama untuk menyelesaikan masalah saat ini. Kapten, kakak Peng Bo, ketiga orang ini penuh dengan kesedihan, tidak bisa membiarkan mereka pergi. Ye Xuan berteriak. Huang Tianyu berkedip dan membuat keputusan di dalam hatinya. Sepertinya aku harus berharap pada kedua orang ini. Huang Tianyu berkata dalam hati. Tiga master utama, konversi kedua atribut mencapai 90%, satu mencapai puncak para dewa, jika ketiganya di iblis, kekuatannya akan ditingkatkan. Dua lainnya tidak masalah, tetapi jika orang besar yang berada di puncak para dewa itu dirasuki setan, bahkan Huang Tianyu mungkin tidak peduli padanya. Tinggalkan kedua orang itu dulu, teriak Huang Tianyu, dan suaranya hanya sampai ke telinga Ye Xuan dan Peng Bo. Bagus. Mata Peng Bo sekilas dan langsung mengerti arti Huang Tianyu dan mengejar masa lalu. Sialan, kedua tuan dan keluarga berkepala tiga saling memandang dan mereka tahu bahwa jika mereka tidak dirasuki setan, mereka mungkin akan mati di sini. Peri, keduanya tidak ragu-ragu dan langsung melemparkan rasi setan. Adapun tuan besar, itu adalah pelarian yang tidak kembali. Bunuh. Melihat bahwa pihak lain telah dirasuki setan, Huang Tianyu memiliki pembunuhan dan pembunuhan. Meskipun mereka semua setengah iblis, tetapi pemimpin ketiak bajak laut tidak mendengarkan perintahnya. Pada saat ini, krisis hidup dan mati,
pihak lain akan memberitahu rahasianya. Oleh karena itu harus segera dibunuh. Pedang cahaya biru keluar. Huang Tianyu juga mengorbankan prajurit virtualnya sendiri dan membunuhnya. Ye Xuan melihat kedua iblis itu, berpura-pura berjongkok, lalu mulai menyerang. Sekarang, dia sudah mengerti bahwa Huang Tianyu ini juga setengah iblis. Sebelumnya, Huang Tianyu mungkin tidak mengenal tiga tuan besar, tetapi setengah iblis itu mungkin memiliki cara untuk membedakan, jadi dia mengenalinya. Sekarang, Huang Tianyu akan mencoret-coret akarnya. Saat itu, kelima orang itu bertarung bersama, dan sosok tuan besar itu telah menghilang ke langit. Sialan, kakak laki-laki itu benar-benar bertindak sejauh ini, mengatakan bahwa dia ingin berbagi rasa sakit yang sama dengan Gan dan Gan. Dia sangat tidak berdaya, karena jika tuan besar kembali menggunakan demonisasi, dia pasti akan dapat membalikkan keadaan. Namun, tuan besar sarang bajak laut itu juga setengah iblis. Dia takut insiden itu akan dikejar dan dibunuh, jadi dia tidak akan kembali. Bagaimanapun, pembangkit tenaga Panglima Perang baru-baru ini telah meninggal secara berurutan dan memiliki hubungan dengannya meskipun ranah Ye Xuan buruk, kekuatannya tidak jauh lebih lemah dari Peng Bo. Di bawah upaya bersama keduanya, adalah mungkin untuk bermain melawan dua tuan. Adapun keluarga berkepala tiga, Huang Tianyu bertanggung jawab. Itu harus cepat dan cepat. Huang Tianyu berpikir dalam hatinya dan mulai bermain melawan tiga tuan. Namun, dia sengaja, atau tidak sengaja membuka jarak dengan Ye Xuan, Peng Bo dan Erdang. Hei, apa yang ingin kamu lakukan? Keluarga ketiga bertanya dengan berbisik. Aku akan memberimu kesempatan, kamu akan melarikan diri, kata Huang Tianyu sambil mendekat. Ketika keluarga itu terdengar, mata tidak bisa tidak menjadi cerah dan langsung mengerti. Setelah Huang Tianyu mendekat, dia sedikit rileks, dan tiga tuan segera mengerti bahwa inilah saatnya. Namun, dia tidak berpikir bahwa ini adalah niat Huang Tianyu. Niat awal Huang Tianyu adalah untuk tidak membiarkannya pergi. Sebaliknya, ingin membunuhnya. Mati. Pembunuhan tersembunyi di mata Huang Tianyu tiba-tiba meledak. Apa? Ketika keluarga itu bodoh, maka dia bereaksi dan ditendang. Ketika dia bereaksi, kepalanya sudah melayang. Potong. Tiga saudara. Kedua, mata keluarga itu merah, dan kemudian mereka jatuh pada tubuh Huang Tianyu, dengan keras berkata, hal-hal campuran, setengah iblis yang sama, kamu bahkan bergegas untuk membunuh. Setengah iblis. Kata itu masih diekspor. Yang terpenting adalah bahwa keluarga kedua benar-benar mengatakan bahwa Huang Tianyu adalah setengah iblis. Di hadapannya, hanya Ye Xuan yang manusia, dan sisanya semuanya setengah iblis. Setengah iblis. Ketika saya mendengar dua kata ini, alis Ye Xuan tidak bisa tidak memilih satu. Orang ini benar-benar mengatakan rahasianya. Tetapi tidak mengherankan bahwa jika Anda tidak mengatakannya saat ini, maka mungkin tidak ada kesempatan. Ye Xuan, mereka adalah Yao Su, dan kita manusia adalah musuh yang mematikan, bunuh. Huang Tianyu berteriak pada sedikit mengabaikan kata-kata kedua tuan itu. Itu bagus. Ye Xuan mengangguk, tetapi hatinya sudah yakin, Huang Tianyu dan Peng Bo ini adalah setengah iblis. Karena, jika hanya Huang Tianyu atau Peng Bo saja, mengapa Anda menggunakan keluarga kedua? Namun, Ye Xuan mengatakannya dengan baik, tetapi bentuk tubuhnya menjarah ke arah tubuh tiga tuan. Mengapa? Tentu saja, mengambil barang-barang. Huang Tianyu tertegun dan berpikir bahwa Ye Xuan menemukan sesuatu, jadi dia bergegas menghampirinya. Dia sengaja menghindarinya, tetapi menemukan bahwa Ye Xuan tidak menyerangnya, tetapi menjarah tubuh keluarga berkepala tiga dan mengambil cincin itu. Hei, sifat tanah inangnya telah membaik, dan saat ini mencapai 65. Cincin Qiankun, biarkan Ye Xuan menghancurkan 2 tingkat, keren. Bagaimana napas anak ini tiba-tiba meroket. Meskipun Ye Xuan dapat menekan, Huang Tianyu masih merasakan atmosfer kuat Ye Xuan, tetapi dia tidak banyak berpikir, pertama-tama selesaikan masalah rumah kedua. Keluarga kedua telah mengungkapkan rahasianya, tetapi melihat bahwa Ye Xuan tidak setuju, diperkirakan bahwa Ye Xuan dan Huang Tianyu berkolusi, jadi tidak ada lagi omong kosong, pertarungan penuh. Namun, kekuatannya tidak dapat menahan Huang Tianyu dan Peng Bo memegang tentara virtual, dan segera terbunuh. Namun, ketika dia meninggal, tiba-tiba satu orang menyapu dan mengambil Qiankun. Huang Tianyu menemukan bahwa itu adalah Ye Xuan, jadi dia tidak peduli.
Mereka tidak memiliki sistem menelan, mereka tidak dapat mengarahkan barang-barang dari cincin Qiankun, jadi tidak apa-apa untuk meletakkannya di dalam cincin, dan kemudian mendistribusikannya setelah itu. Tetapi bagaimana mereka bisa berpikir bahwa Ye Xuan dapat langsung membersihkan cincin Qiankun? Hei, properti tanah tuan rumah telah meningkat, saat ini 66. Alam Ye Xuan sekali lagi membaik. Pada saat ini, Peng Bo berbalik dan bertanya, "Kapten, tidak bisa mengejar." Tidak hanya itu, tetapi pertukaran lain dari Zhou Huairen juga memecahkan sebagian besar bandit dan kemudian menyapu. "Jangan mengejar." Huang Tianyu menggelengkan kepalanya. Setelah konversi atribut mencapai 10%, maka akan ada lompatan kualitatif, yang jauh lebih kuat daripada 99. Jika kepala besar dilema para dewa berubah, bahkan jika mereka bertambah, saya khawatir itu bukan lawan mereka. 4 orang berhasil memusnahkan bandit, dan tidak memiliki korban, itu adalah kemenangan besar. Namun, semuanya belum selesai. "Kapten, pria itu mengatakan bahwa Anda adalah setengah iblis. Apa setengah iblis ini?" Ye Xuan pura-pura tidak mengatakan apa-apa. "Setengah iblis. Saya telah mendengar bahwa ini adalah Yaosu, dan manusia adalah musuh yang mematikan." Zhou Huairen berkata dengan tergesa-gesa. Kali ini, wajah Huang Tianyu dan Peng Bo berubah. "Minggu ini Huairen, bukankah itu setengah iblis?" Ye Xuan menghela napas, dia tidak mengerti, karena dia berada di tim kecil, mengapa Huang Tianyu tidak mengubah Huairen minggu ini. Ya, setengah iblis dan manusia adalah musuh bebuyutan. Setengah iblis ini awalnya adalah manusia, tetapi mereka kemudian berubah menjadi manusia iblis. Orang yang mengatakan itu adalah, "Aku setengah iblis," kamu pasti salah dengar. Peng Bo berkata dengan tergesa-gesa. Wajah Ye Xuan berpura-pura berubah, berkata, "Tidak mungkin, aku mendengarkan dengan jelas, bagaimana mungkin aku salah?" Dia berkata, "Itu adalah untuk mulai mundur." Hal yang sama berlaku untuk penglihatan Zhou Huairen. Setengah iblis adalah milik iblis, iblis dan manusia adalah musuh yang mematikan. Jika Huang Tianyu dan Peng Bo keduanya adalah setengah iblis, maka mungkin ada gerakan selanjutnya, dan Ye Xuan harus menjaga jarak dengan mereka. Hati Peng Bo bergetar dan menoleh untuk melihat Huang Tianyu. "Baiklah, kalau begitu aku tidak bersembunyi. Ya, Peng Bo dan aku adalah setengah iblis." Huang Tianyu melihat bahwa tidak ada cara untuk berputar dan dia hanya bisa mengatakannya. Setelah mendengar ini, Ye Xuan dan Zhou Huairen tenggelam. "Kapten, kamu." Zhou Huairen tidak bisa mempercayainya. Dia bergabung dengan tim Huang Tianyu selama 2 tahun. Dia tidak menyangka dia akan bersama setengah iblis selama 2 tahun, yang hampir membuat keberaniannya takut. Kalian berdua juga telah melihat, 2 orang yang meninggal sebelumnya, semuanya adalah setengah iblis. Alasan mereka tiba-tiba menjadi lebih kuat adalah untuk menggunakan demonisasi. Sekarang, aku akan memberimu kesempatan, selama kamu bergabung, kamu bisa seperti mereka menjadi lebih kuat. Huang Tianyu tiba-tiba mengeluarkan 2 hati setengah iblis. Tapi, Yaozu dan manusia adalah musuh yang mematikan. Zhou Huairen mengerutkan kening. "Ya, tetapi kamu harus tahu, ini adalah dunia yang didominasi oleh yang kuat. Selama bisa menjadi lebih kuat, apa bedanya Teran dan Yaozu? Selain itu, aku adalah waktu setengah iblis, bukan apa yang bisa kamu bayangkan. Jika aku tidak mengatakannya, bahkan para tetua tidak dapat mendeteksinya. Apa yang begitu menakutkan?" Mata Huang Tianyu terbanting dan mengangkat tangannya, "Hanya ada 2 jalan di depanmu. Satu adalah menelan hati setengah iblis ini dan meningkatkan kekuatannya. Kedua, mati." Ini, Zhou Huairen menatap Ye Xuan dengan ragu-ragu, dan sejujurnya, dia sudah terguncang. Karena dia tahu bahwa jika dia menolak, dia tidak bisa kembali hidup-hidup. Karena itu, kamu hanya bisa memilih jalan ini. Ini, tidak apa-apa. Zhou Huairen mengangguk tanpa suara, dan setelah melihat Ye Xuan, dia berjalan menuju Peng Bo. "Kamu." Mata Ye Xuan membelalak. Alasan mengapa dia tidak berbicara adalah untuk melihat pilihan Zhou Huairen. Aku tidak menyangka Zhou Huairen akan menyerah. Jika Zhou Huairen menolak, itu bukan masalah besar bagi keduanya untuk bergabung dengan Huang Tianyu dan Peng Bo. Namun, Zhou Huairen menerimanya. "Dalam hal ini, maka aku harus melakukan ini." Ye Xuan telah memutuskan. Pada saat ini, Huang Tianyu berkata lagi, "Ye Xuan, kualifikasimu sangat bagus.
Jika kamu menjadi setengah iblis, kondisi fisikmu akan sangat meningkat. Pada saat itu, siapa yang akan menjadi lawanmu di daratan? Hati setengah iblis ini adalah inti dari hati naga yang telah memurnikan puncak para dewa. Setelah 100 pemurnian, jika kamu menelannya, kamu mungkin memiliki kekuatan untuk bertarung denganku. Sebenarnya, kalimat ini pernah didengar Yesuan sebelumnya, dari pria berbaju besi perak. Jika sebelumnya, dia mungkin menggunakan trik ini, tetapi ini hanya jantung naga, bahkan jika itu adalah setengah iblis dari puncak dilema dewa, itu tidak dapat banyak meningkatkannya. Tidak, aku Yesuan, aku tidak akan menjadi setengah iblis. Yesuan langsung menolak, meskipun ada pembuluh darah seperti Beastmaster di tubuhnya, yang lain tidak dapat melihatnya sama sekali. Dia tidak menolak jantung setengah iblis ini, tetapi tidak ingin menjadi iblis. Jika dia menjadi Yaozu, jika dia terekspos di masa depan, dia akan dikejar oleh para Master Terran. Pada saat itu, keluarganya mungkin terlibat. Kamu seharusnya tidak terburu-buru menolak, lihat dulu perubahannya. Setelah Huang Tianyu tetap dekat dengan Zhou Huairen, dia kehilangan hati setengah iblis. Zhou Huairen menangkap hati setengah iblis, dan bentuk tubuhnya terhenti. Dia memegang pedang di satu tangan, dan memegang hati setengah iblis di satu tangan, merasakan roh iblis dari hati iblis. Tiba-tiba, dia melirik Yesuan dan memberikan pandangan. Oke, Yesuan mengerutkan kening. Saat berikutnya, angin bertiup kencang. Yesuan, pergi. Terdengar desisan keras, Zhou Huairen tiba-tiba menyerang dan menyerang Peng Bo, yang berada di dekatnya, dan menangkap serangan itu. Apa, adegan ini di luar dugaan semua orang. Zhou Huairen, tiba-tiba berubah pikiran saat ini, menyerang Peng Bo. Tidak, itu tidak harus berubah pikiran. Mungkin Zhou Huairen berpura-pura menyerah sejak awal. Benarkah? Kilatan cahaya Yesuan menyala lagi, dan Dewa Iblis berubah lagi. Tetapi dalam bayangan virtual Dewa Iblis yang baru saja menyatu dengan tubuhnya, Huang Tianyu bergerak. Kamu sia-sia, pergilah ke neraka. Huang Tianyu menghela nafas lega, kecepatan ini sangat cepat, dan langsung melewati tubuh Zhou Huairen. Oh, Zhou Huairen terpotong menjadi dua bagian oleh kehidupan. Untungnya, rasa malu ini bersifat horizontal dan dia tidak mati. Huang Tianyu, Yesuan berteriak, kali ini, dia tidak lagi bersembunyi, dan langsung mengorbankan 8 pedang liar. 8 angin liar membunuh. Pedang tanah retak, bumi berdenyut dua. Karena Huang Tianyu terbang di udara, metode tubuh Longu tidak dapat menyatu dengan denyut bumi, yang mengakibatkan efek 10 langkah naga. Namun, 8 angin liar membunuh, tetapi itu di luar dugaan Huang Tianyu. Anak ini, ada prajurit virtual lain, lalu, yaitu, dia membunuh. Huang Tianyu juga memahami momen ini. Berani mencintai, Yesuan telah lama mengetahui tentang hal iblis. Jika ini masalahnya, maka kamu akan mati. Huang Tianyu tidak membenci, langsung melemparkan iblisisasi, dan kemudian dia menjadi sama seperti Asteris, dan menumbuhkan ekor naga. Transformasi atributnya telah mencapai 90%. Sekarang dia memegang prajurit virtual dan menggunakan iblisisasi. Pada saat ini, kekuatan tempurnya telah mencapai puncak para dewa. Peri, bagaimana dengan itu? Yesuan tidak peduli apapun 3721, tembakan gila. Di darat, dia adalah raja, jadi dia tidak akan cukup bodoh untuk terbang ke langit, mengurangi kecepatannya. Setelah iblis Huang Tianyu, kecepatan tembakannya sangat cepat, tetapi kecepatan Yesuan lebih cepat. Serangan yang pertama hanya bisa terletak pada bayangan yang terakhir. Setelah keduanya bermain melawan satu sama lain, keuntungannya ternyata ada di pihak Yesuan, yang membuat Peng Bo dan Zhou Huairen sangat tercengang. Anak ini sangat kuat. Peng Bo tiba-tiba bangkit dari tanah dan menatapnya dengan ekspresi terkejut. Untungnya, dia hanya melindungi kuncinya, kalau tidak dia akan terluka parah oleh Zhou Huairen. Namun, Zhou Huairen telah dihancurkan menjadi dua bagian oleh Huang Tianyu dan tidak memiliki kekuatan bertarung. Peri, Peng Bo juga menumbuhkan sepasang kaki, ekor muncul, cakarnya mencengkeram gagang prajurit virtualnya, bergegas menuju Yesuan dan Huang Tianyu, dan berteriak, "Kapten, aku akan membantumu." Meskipun kekuatannya jauh lebih buruk daripada Huang Tianyu, dia juga memiliki prajurit virtual, dan dengan demonisasi, dia masih bisa membantu. Hei, aku akan memberitahumu bahwa ada banyak orang, belum tentu kuat. Di darat, cahaya Yesuan menyala,
dan target langsung dipindahkan, menggerakkan bilah 8 tangan dengan denyut bumi dan mencabutnya ke arah Peng Bo. Tidak hanya itu, pedang tanah retak, tidak lagi menjarah Huang Tianyu, target berubah menjadi Peng Bo. Sampah, gulingkan. Wajah Huang Tianyu berubah dan marah, dia tidak menyangka bahwa Peng Bo adalah anggota timnya. Dia dan Ye Xuan bermain dengan baik, Peng Bo tiba-tiba menyelinap masuk, ini tidak dapat membantunya, tetapi akan membuat keadaan menjadi lebih buruk. Karena dia tiba-tiba teringat, Ye Xuan mendapat 2 hal setelah kemenangan, kekuatan langit. Huang Tianyu ingin berhenti, tetapi Ye Xuan telah membunuh Peng Bo. Kekuatan Peng Bo setelah iblisisasi baik-baik saja, tetapi di depan Ye Xuan saat ini, tidak dapat menahan pukulan. Mati, pedang Ye Xuan mengejutkan kemampuan Peng Bo untuk mempertahankan pertahanannya. Saat berikutnya, bilah 8 tangan itu adalah serangan instan. Boom, boom, boom. Semua bilah 8 tangan ini dijalankan dengan sifat intrinsik bumi, dan semuanya mengandung denyut bumi. Bilah tajam itu menusuk tubuh Peng Bo, langsung membatu tubuhnya, dan kemudian denyut bumi itu berosilasi 2 kali, menghancurkan petrokimia. Di antara mereka, ada bilah es yang menusuk tenggorokan Peng Bo. Pengeboman ini, tetapi dia meledak berdarah. Pergi ke neraka, Ye Xuan mengeluarkan pedang dan menghancurkan kepala Peng Bo, lalu langsung mengambil cincin Qiang Kun miliknya, begitu juga dengan kalajengking. Hei, sifat tanah bumi telah membaik, dan saat ini sudah 68. 66, melonjak menjadi 68, kekayaan bersih Peng Bo ini masih sangat kaya. Tentu saja, sebagian besar adalah orang yang merupakan prajurit virtual. Fang Kai, tidak ada terobosan dalam Ye Xuan telah menekan Huang Tianyu, dan sekarang, setelah terobosan, berapa lama Huang Tianyu masih bisa bertahan? Tidak bagus. Huang Tianyu terkejut sebelumnya, tetapi kemudian memikirkannya, meskipun dia tidak ingin mengerti, tetapi dia tahu bahwa selama Ye Xuan mendapatkan cincin itu, kekuatan Ye Xuan akan meningkat. Sekarang, verifikasi tebakannya, alam Ye Xuan sekali lagi telah meningkat.